Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswi INAIFAS, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel dengan mata kuliah Pedagogi Kritis dengan judul artikel Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Mar'atus Sholihah MPDI. Pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen secara sempit yaitu sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan program sekolah atau madrasah, pelaksanaan program sekolah atau madrasah, kepemimpinan sekolah atau madrasah, pengawas atau evaluasi dan sistem informasi sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu pengertian tenaga pendidik dan kependidikan profesional. Tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melakukan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Sedangkan pendidik profesional adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan sekaligus mampu melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, internalisasi, serta amalia atau implementasi. Yang ketiga yaitu aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, antara lain 1. Perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan siswa sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilakukan melalui tes lisan maupun tulisan ataupun dengan interview atau wawancara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya dapat diadakan secara intern atau memanfaatkan tenaga yang sudah ada dari lembaga lain. Hal tersebut dapat dilakukan melalui promosi ataupun mutasi yang dilakukan secara terang dan konsisten. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Pembinaan adalah sebuah program untuk membina sumber daya manusia baik administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Pembinaan lebih berorientasi pada pencapaian standar minimal, yaitu diarahkan untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugasnya sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran. Salah satu bentuk program pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah melalui program pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, promosi dan mutasi. Promosi memberikan peran penting bagi setiap pegawai atau tenaga pendidik dan kependidikan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinantikan. Dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan dan bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Jika ada kesempatan bagi setiap karyawan dipromosikan berdasarkan keadilan dan objektivitas, karyawan akan terdorong bekerja giat, bersemangat, disiplin, dan berprestasi kerja sehingga sasaran perusahaan secara optimal dapat dicapai. Di samping itu juga sering dilakukan mutasi karyawan dari suatu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga.
5. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat dalam pengambilan keputusan pemimpin yang bermanfaat bagi pegawai, berguna untuk mengetahui kekurangan, potensi, tujuan, rencana, dan pengembangan karir pegawai. Sekian, terima kasih. Semoga artikel kami bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.